Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap semua teman-teman ataupun bapak dosen yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jadi video ini merupakan video presentasi kelompok saya terkait evaluasi dan penilaian pembelajaran IPS sekolah dasar. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Muhammad Sobri SPD MPD. Sebelum itu dapat dilihat di sini, ini merupakan nama anggota kelompok kami. Dan langsung saja kita ke penjelasan terkait evaluasi dan penilaian pembelajaran IPS di sekolah dasar. Oke, baik. Halo semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa itu penilaian, apa itu evaluasi, serta apa itu penilaian pembelajaran IPS di sekolah dasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertama apa itu penilaian. Jadi penilaian ini merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan serta mengolah informasi melalui tes maupun non-tes, di mana ini guna untuk kita mengetahui sebuah ketercapaian kompetensi serta sebagai tolak ukur atau dasar pengambilan keputusan tentang keberhasilan belajar dari peserta didik kita berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Sedangkan evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan suatu proses dalam kita menentukan nilai secara objektif berdasarkan sebuah data hasil pengukuran yang sudah kita cari, yang dimana ini mencakup kegiatan mengukur dan menilai kompetensi dari peserta didik kita. Oke, jadi setelah penjelasan penilaian dan evaluasi dapat kita simpulkan teman-teman semua bahwa penilaian pembelajaran IPS di sekolah dasar khususnya adalah suatu proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik kita atau yang telah dicapai oleh siswa, di mana itu melalui interpretasi dan judgement sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, di mana hasil belajar ini berupa perubahan tingkah laku yang dapat kita lihat, yang dapat kita saksikan secara nyata dalam peserta didik, yang dapat meliputi beberapa aspek seperti aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik dari peserta didik tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan penilaian, evaluasi, dan penilaian pembelajaran IPS di tingkat SD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari evaluasi dan penilaian pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar. Adapun menurut Sikinden, mengkelompokkan beberapa tujuan dari evaluasi dan penilaian pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada keeping track. Nah, keeping track ini yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk dari itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu ada checking up. Nah, checking up ini yaitu untuk mencari tahu ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mencari tahu bagaimana dari materi yang sudah dikuasai oleh siswa dan belum dikuasai oleh peserta didiknya. Selanjutnya yaitu ada finding out. Nah, finding out ini yaitu untuk mencari tahu, menemukan kekurangan dan kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat untuk mencari tahu, untuk mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dialami oleh peserta didiknya. Yang terakhir yaitu ada summing up. Nah, summing up ini yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, dari hasil penyimpulan ini dapat digunakan oleh guru untuk membuat laporan hasil kemajuan belajar peserta didik ke berbagai pihak yang berkepentingan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan terkait bentuk evaluasi dan penilaian pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar, di mana bentuk penilaian IPS itu memiliki 3 aspek yang sama dalam setiap jenjang pendidikan, di mana yang pertama ada sikap atau afektif, lalu ada pengetahuan atau kognitif, dan yang terakhir ada keterampilan atau psikomotorik. Yang pertama saya jelaskan yaitu penilaian kompetensi sikap, di mana sikap merupakan suatu aksi atau respon yang muncul dari seseorang terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek-objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Nah, menurut Azwar 2010, penilaian sikap bertujuan untuk menilai perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, penilaian ini memiliki metode yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan.
Penilaian kompetensi sikap itu dilaksanakan dengan metode seperti observasi, rubik, wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal, dan juga tidak terpaku hanya di dalam kelas, melainkan bagaimana peserta didik bersikap dalam kehidupan sehari-harinya. Dan penilaian ini juga meliputi beberapa aspek, seperti yang pertama ada kompetensi sikap spiritual, di mana meliputi ketaatan beribadah, berperilaku bersyukur, berdoa sebelum memulai ataupun sesudah melakukan kegiatan, dan toleransi dalam beribadah. Lalu yang kedua yaitu kompetensi sikap sosial, di mana meliputi sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, percaya diri, dan kompetensi sikap sosial ini juga dilaksanakan pada pelaksanaan penilaian diri dan juga penilaian antar teman dengan cara seperti guru memberi esai dan memberikan kalimat-kalimat yang merangsang mereka untuk menuliskan pernyataan dengan jujur dan efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Ada penilaian kompetensi pengetahuan, di mana penilaian kompetensi pengetahuan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut memahami materi IPS atau materi yang sudah dipelajari. Nah, sebelum melakukan penilaian, guru perlu menentukan kompetensi dasar yang akan dinilai dan merencanakannya ke dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, beberapa bentuk penilaian pengetahuan antara lain yang pertama yaitu ada tes tertulis. Nah, tes ini dilakukan secara tertulis, misalnya melalui contoh soal seperti pilihan ganda, esai, dan soal uraian. Nah, yang kedua ada tes lisan. Tes lisan ini dilakukan dengan cara guru memberikan pertanyaan secara langsung dan siswa menjawab secara lisan. Nah, tes ini juga dapat melatih kepercayaan diri siswa dan tanggung jawab siswa tersebut. Nah, yang ketiga ada penugasan, yaitu penugasan ini dilakukan dengan memberikan tugas kepada siswa baik secara individu maupun kelompok, di mana tujuan penugasan ini adalah mendorong siswa tersebut untuk mencari informasi dan memahami materi tersebut lebih dalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik teman-teman semua, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan bentuk evaluasi dan penilaian pembelajaran IPS di sekolah dasar. Jadi di sini yang ketiga ada penilaian kompetensi keterampilan, di mana penilaian ini merupakan salah satu penilaian kompetensi yang dimana dilakukan dengan cara mengidentifikasi sebuah karakteristik kompetensi, di mana ini didasarkan dengan fakta di lapangan, di mana untuk menentukan bentuk penilaian yang sesuai dengan peserta didik. Penilaian kompetensi keterampilan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pada pengaplikasian pengetahuan yang sudah diberikan atau yang sudah diterapkan kepada peserta didik. Nah, adapun bentuk penilaian yang digunakan dalam penilaian kompetensi keterampilan pada pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar antara lain yang pertama itu ada penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja ini penilaian yang dilakukan dengan cara menginstruksikan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang sudah disampaikan dalam kehidupan yang sesungguhnya, atau pengetahuan yang sudah didapatkan oleh peserta didik itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka, begitu. Jadi ketika kita sebagai guru sudah memaparkan sesuatu yang dimana pada pemaparan yang telah kita berikan kepada peserta didik itu dibekali dengan sebuah pengetahuan. Nah, lalu peserta didik di sana kita minta seperti mewawancarai seseorang. Nah, nanti setelah ada hasil dari mewawancarai, nah itulah yang akan dikumpulkan dan dinilai oleh kita sebagai guru sebagai penilaian kinerja dari peserta didik kita. Lalu yang kedua yaitu ada dengan cara penilaian proyek, di mana penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian yang di dalamnya itu terdapat sebuah pemberian tugas dengan batasan waktu yang telah ditetapkan oleh guru. Nah, tugas yang diberikan ini memiliki beberapa instrumen yang dimana itu berupa rangkaian kegiatan mulai dari sebuah perencanaan, lalu pengumpulan data, pengolahan data, serta bagaimana penyajian data yang akan dikumpulkan oleh peserta didik tersebut. Lalu yang ketiga ada penilaian portofolio, di mana dalam penilaian portofolio ini dilakukan dengan cara menilai seluruh kumpulan karya dari peserta didik yang telah dikerjakan, di mana tujuan dari penilaian ini untuk menilai sebuah karya-karya yang telah dihasilkan oleh peserta didik untuk kemudian akan diubah menjadi suatu bentuk subtema, di mana penilaian portofolio ini memiliki beberapa sifat autentik dan mampu untuk mencakup beberapa aspek. Yang pertama atau diutamakan adalah 3 aspek penilaian, yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek keterampilan.
Halo semuanya, mari kita lanjut untuk slide 10. Nah, jadi di segmen kali ini kita akan membedah sisi yang cukup krusial tentang problematika guru dalam melaksanakan evaluasi penilaian dan hasil pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, jadi di situ ada 3 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama tentang stigma mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Jadi pertama-tama teman-teman sekalian, kita harus menyadari bahwa adanya realita di lapangan. Nah, jadi mata pelajaran IPS itu sangat terkenal dengan mata pelajaran nomor 2. Nah, kenapa demikian? Karena mata pelajaran IPS itu cenderung isunya adalah cukup monoton, kemudian kurang menarik, dan juga terlalu mengedepankan hafalan. Nah, jadi siswa-siswa itu ngerasa kalau mata pelajaran IPS itu belum atau masih kurang memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kita lanjut pada poin nomor 2 tentang pasifnya peserta didik. Ini ada dari studi kasus Aziz 2014. Jadi hal ini atau temuan ini diperkuat lagi dengan adanya studi kasus Aziz 2014. Jadi di situ terlihat bahwa ada seorang peserta didik yang cenderung pasif. Sekarang, masalah utamanya ada pada pola pengajaran guru yang sangat masih konvensional. Jadi rutenya seperti ini. Ada informasi, kemudian contoh, dan latihan. Jadi guru itu memberikan informasi kepada peserta didiknya terkait tentang subbab materi yang akan dipelajari, kemudian guru memberikan contoh soal, lalu menyuruh siswanya untuk mengerjakan latihan. Nah, guru itu seringkali memberikan contoh lalu langsung menyelesaikan soal tanpa memberikan ruang untuk peserta didik dalam menunjukkan kreativitasnya. Nah, sekarang akibatnya apa? Tentu strategi yang mendorong kreativitas berpikir siswa itu tidak terasa lagi. Berangkat dari masalah tersebut, kita harus meluruskan kembali sebenarnya evaluasi itu seperti apa. Jadi menurut Nana Sujana tahun 2016, evaluasi itu merupakan hasil belajar, bukan sekedar memberikan angka, melainkan sebuah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi poin penting yang perlu digarisbawahi adalah evaluasi itu komprehensif. Tidak boleh hanya berhenti pada angka yang dirapot saja, tapi harus mencakup 3 poin aspek utama. Yang pertama ada kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotor. Jadi, tantangan kita sebagai pendidik itu adalah bagaimana mengubah evaluasi yang tadinya hanya sebatas formalitas hafalan saja menjadi proses penilaian yang benar-benar mencerminkan perkembangan utuh seorang siswa. Baik, karena sesi pemaparan materi telah selesai, maka saya akan membacakan kesimpulannya, di mana evaluasi dalam pembelajaran IPS di SD penting untuk menilai keberhasilan belajar siswa, tidak hanya dari nilai, tetapi juga dari pemahaman, sikap, dan keterampilan. Penilaian mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang harus seimbang. Namun, masih ada kendala seperti keterbatasan waktu dan penilaian yang cenderung mengukur hafalan. Karena itu, evaluasi perlu ditingkatkan agar lebih autentik, adil, serta mampu membentuk siswa yang kritis, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kurang dari presentasi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.